Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Putra Oktaviandi dari kelas 3 PSC akan menjelaskan tentang legal drafting yang isinya ada jenis, bentuk, dan syarat sah kontrak. Di sini ada jenis kontrak, langsung saja berdasarkan kekuatannya sebagai alat bukti, yaitu satu kontrak di bawah tangan. Perjanjian ini hanya melibatkan dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dan tidak memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Kontrak ini bersifat lemah karena tidak bisa menjadi bukti tunggal karena harus didukung oleh bukti yang lain. Terus yang kedua ada kontrak dengan saksi notaris. Perjanjian ini dilegalisasi oleh notaris guna menjamin kebenaran tanda tangan yang dibubuhkan para pihak. Kontrak ini hanya disaksikan atau dilegalisasi oleh notaris, bukan dibuat atau di hadapan para notaris gitu. Terus yang ketiga ada kontrak yang dibuat di hadapan dan oleh notaris. Perjanjian ini berbentuk akta notaris yang dibuat oleh notaris dan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga menjadi alat bukti yang sempurna. Jadi kontrak ini dibuat di hadapan para notaris sekaligus dibuat langsung oleh para notaris. Terus yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kontrak. 1. Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah. Terus yang kedua ada kwitansi, digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah. Terus yang ketiga ada surat perintah kerja, digunakan untuk pengadaan jasa dan konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah, pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah, sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah, dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Terus ada yang keempat, surat perjanjian. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Terus ada yang kelima, surat pesanan. Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E pada RKUHP digunakan untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Terus selanjutnya ada syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian itu ada 4, diantaranya yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Terus yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Terus yang ketiga, adanya objek perjanjian. Terus yang keempat, ada kausa yang halal. Terus di sini ada kesepakatan dalam kontrak bisa dibilang begitu. Itu tidak terpenuhinya syarat sepakat mengakibatkan cacat kehendak. Konsekuensinya, kontrak dapat dibatalkan melalui gugatan pengadilan. Terus ada cacat kehendak terjadi karena hal-hal berikut. Pasal 1321 KUH Perdata. Di antaranya ada kehilafan, paksaan, penipuan. Terus teori terjadinya kesepakatan, itu ada teori pernyataan, teori offer and acceptance, terus ada teori pengetahuan, dan keempat ada teori kepercayaan. Terus yang selanjutnya ada cakap terhadap hukum. Kecakapan terhadap hukum bisa dibilang begitu, yaitu tidak terpenuhinya syarat cakap hukum, artinya perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif. Konsekuensinya, kontrak dapat dibatalkan melalui gugatan pengadilan. Orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah diantaranya yaitu ada dalam pasal 1330 KUH Perdata. Di antaranya ada anak yang belum dewasa, terus orang yang di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan ini maksudnya orang dewasa, tetapi tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara pribadi. Terus yang ketiga ada orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Terus selanjutnya ada objek perjanjian. Maksudnya itu tidak terpenuhinya syarat-syarat objek perjanjian. Artinya perjanjian tidak memenuhi syarat objektif. Konsekuensinya kontrak batal demi hukum. Objek perjanjian merujuk pada objek hukum perdata pasal 499 KUH Perdata yang bunyinya segala sesuatu
berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimiliki terhadap objek hukum yang bersangkutan. Terus objek perjanjian yang selanjutnya itu ada objek perjanjian disebut prestasi. Macam-macam dari prestasi itu salah satu diantaranya ada menyerahkan sesuatu, yaitu seperti jual beli gitu. Kita menyerahkan sesuatu, dia juga menyerahkan sesuatu ke kita gitu. Terus ada melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu kayak perjanjian kalau kita itu misal kita mau bangun rumah gitu, tetap terus kita melakukan perjanjian dengan mandor gitu. Nah, itu mandor melakukan pembangunan, kita melakukan perjanjiannya gitu. Terus tidak melakukan sesuatu. Kalau tidak melakukan sesuatu ini kayak ya kita tidak melakukan sesuatu gitu. Terus ada syarat prestasi gitu. Syarat prestasi itu diantaranya ada dapat ditentukan, diperkenankan oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Terus pelaksanaannya memungkinkan. Di sini ada diperkenankan oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Itu maksudnya tidak melewati batas dari hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan itu sendiri. Terus pelaksanaannya memungkinkan. Jadi kita melakukan perjanjian tetapi pelaksanaannya itu sangat tidak mungkin oleh kita untuk dijalani, maka itu tidak masuk syarat prestasi. Terus yang selanjutnya ada kausa halal, itu tidak terpenuhinya syarat kausa halal. Artinya perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, konsekuensinya kontrak batal demi hukum. Kausa adalah sebuah perjanjian atau isi perjanjian yang menggambarkan tujuan dari perjanjian tersebut. Kausa halal itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.